Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayuningsi Faizal dengan NIM 23650076 dari kelas C. Di sini saya mau menjawab soal-soal UAS atau remedial mata kuliah Big Data. Kita mulai di soal nomor 1, soal tingkat mudah. Pertanyaan itu, jelaskan bagaimana pembagian partisi memengaruhi pemerataan beban kerja dan kecepatan eksekusi pada SPAT. Data dibagi menjadi beberapa partisi agar bisa diproses paralel oleh banyak eksekutor. Jika partisi seimbang dan sesuai jumlah chord, beban kerja merata dan eksekusi cepat. Partisi terlalu sedikit membuat eksekutor ideal. Terlalu banyak menimbulkan overhead. Partisi yang tidak seimbang membuat task terlama menjadi penentu waktu total job. Kita masuk di soal nomor 2, tingkat mudah. Jelaskan operasi mana yang berpotensi menambah biaya pemrosesan, mengapa hal itu terjadi. Filter dan map adalah network transformation karena diproses langsung per partisi tanpa pemindahan data. Grup B adalah wind transformation yang memicu SAF, yaitu pemindahan data antara partisi atau node lewat jaringan dan disk. SAF inilah yang membuat grup B jauh lebih mahal dibandingkan dengan filter dan map. Kita masuk di soal nomor 3. Jelaskan bagaimana cacher atau prelist membantu mengurangi pekerjaan ulang pada SPAT. SPAT bersifat lazy evaluation, sehingga tanpa cacher, dataset yang dipakai berulang akan diproses ulang dari awal setiap kali action dipanggil. Char atau presis menyimpan hasil di memori atau disk agar tidak perlu dihitung ulang untuk menghemat waktu, mengurangi beban clusteral, dan mempercepat proses berikutnya. Kita masuk di soal nomor 4. Jelaskan dampaknya terhadap evakuator, task, dan keseluruhan waktu proses. Kondisi ini disebut dengan data crowd test. Pada partisi besar butuh waktu yang jauh lebih lama, sementara evakuator lainnya menganggur. Job baru selesai setelah task yang paling lambat, sehingga total waktu proses pemanjangan dan pemanfaatan region clusteral menjadi tidak efisien. Kita masuk di soal nomor 5. Jelaskan mengapa struktur organisasi searcher seperti region, zone, project, atau squad group penting dalam pengolahan cloud. Struktur ini penting untuk mengelompokkan squad per aplikasi atau unit kerja agar rapi dan terisolasi. Regional atau zona mengatur lokasi fisik untuk latensi dan ketersediaan tinggi. Sedangkan project atau squad group memisahkan hak akses, biaya, dan monitoring tiap aplikasi. Tanpa struktur ini, pengolahan squad akan campur aduk dan beresiko. Kita masuk di soal nomor 6. Jelaskan perbedaan beban pengelompok yang muncul pada IaaS, PaaS, dan SaaS dalam kasus tersebut. IaaS memiliki beban pengelolaan paling besar karena OS dan server ditangani sendiri. PaaS membuat tim cukup yang fokus pada kode aplikasi karena infrastruktur ditangani penyedia. Paling cocok untuk tim kecil di kasus ini.
Sedangkan SaaS adalah aplikasi siap pakai tanpa pengembangan sama sekali, sehingga tidak relevan untuk tim yang ingin membangun aplikasi. Oke, kita masuk di soal nomor 7. Pertanyaannya itu, jelaskan mengapa karakter cloud seperti skalabilitas, akses jaringan, dan distribusi region menjadi penting dalam kasus ini. Skalabilitas memungkinkan region bertambah atau berkurang, otomatis mengikuti lonjakan pengguna akses. Jaringan yang luas menjamin koneksivitas stabil dari berbagai lokasi. Distribusi region menempatkan server terdekat pengguna untuk mengurangi latensi. Ketiganya bersama-sama menjaga sistem tetap responsif meskipun pengguna tersebar secara global. Oke, kita masuk di nomor 8. Pertanyaannya itu, analisis penyebab kondisi tersebut dan menjelaskan dampaknya terhadap performa keseluruhan job. Penyebabnya adalah distribusi key yang tidak merata. Setelah operasi seperti grup B atau join hingga satu partisi menjadi jauh lebih besar, tas pada partisi itu menjadi jauh lebih lambat. Job harus menunggu tas terbesar ini selesai, sehingga waktu total memanjang dan shortcut pada evakuator lain menganggur. Pada kasus ekstrim ini bisa memicu kegagalan tas akibat out of memory atau kelebihan atau kekurangan memori itu. Oke, kita masuk di soal nomor 9. Pertanyaannya itu, bandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure dari sisi pengolahan secard, keteraturan struktur lingkungan kerja, dan kecenderungan pengguna dalam organisasi berbeda. Jelaskan perbedaan yang paling berpengaruh pada desain sistem cloud. AWS memiliki layanan paling lengkap, namun struktur pengolahannya lebih kompleks. Google Cloud memiliki struktur hierarki, proyek paling rapi dan unggul di bidang data atau analisis. Azure lebih fleksibel lewat Squad, Group, dan unggul jika organisasi sudah memakai ekosistem Microsoft. Perbedaan yang paling berpengaruh pada desain sistem adalah struktur hierarki pengolahan searcher masing-masing pada platform. Kita masuk di soal nomor 10. Pertanyaannya itu, kita masuk di soal nomor 11. Pertanyaannya itu, bagaimana struktur Squad Cloud dapat diatur agar sistem lebih mudah dikelola? Jawabannya itu, pisahkan Squad per unit kerja atau sistem menggunakan project atau Squad group, serta pisahkan lingkungan deployment, staging, dan production. Pertanyaan yang B, bagaimana pembagian hak akses dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan pengguna? Hak akses diterapkan dengan role-based access control. Mahasiswa hanya dapat melihat data diri sendiri, dosen hanya dapat mengelola mata kuliah yang diampu, admin dapat mendapat akses yang paling luas. Pertanyaan yang C, mengapa pengolahan akses tidak cukup hanya dengan memberikan akses kepada seluruh pengguna? Akses tanpa pembedaan berisiko memungkinkan data sensitif diubah atau dilihat oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip yang benar adalah let's private. Akses seminimal mungkin sesuai kebutuhan. Pertanyaan yang D, apa resiko yang mungkin terjadi jika pengguna jika peraturan akses dan shortcut tidak dilakukan dengan baik? Resikonya adalah meliputi kebocoran data, perubahan data yang tidak sah, atau sulitnya audit, gangguan operasional lintas sistem, dan biaya yang membengkak akibat region yang tidak terkelola rapi. Kita masuk di soal nomor 12.
Pertanyaan yang A itu, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memilih platform cloud? Yaitu pertimbangan yang adalah kesesuaian layanan dengan kebutuhan, terus skalabilitas, terus struktur biaya, keandalan penyimpanan, kemudahan integritas, dan keamanan serta kesiapan tim teknis. Pertanyaan yang B, mengapa mengapa perusahaan tidak harus memiliki platform hanya berdasarkan popularitas? Popularitas tidak menjamin kesesuaian teknis, biaya maupun kompleksitas pengelolaan terhadap kebutuhan spesifik perusahaan sehingga bisa menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari. Seperti kayak begini, kayak misalnya perusahaan yang memilih sistem yang tidak sesuai dengan di perusahaannya, pasti datanya itu akan tidak dikelola dengan baik. Kita masuk di pertanyaan yang C. Bagaimana kemampuan tim teknis dapat mempengaruhi keputusan pemilihan platform? Tim yang sudah familiar dengan suatu ekosistem cloud membuat implementasi lebih cepat dan minim kesalahan konfigurasi. Sebaliknya, platform baru membutuhkan waktu belajar dan menambah resiko. Kita masuk di pertanyaan yang D. Apa resiko yang muncul jika perusahaan memilih platform yang tidak sesuai dengan kebutuhan sistem dan kemampuan tim? Resikonya, proyek dapat berjalan lambat, biaya operasional membengkak, performa sistem analitik tidak sesuai dengan harapan, kesalahan konfigurasi yang meningkat, dan ketergantungan tinggi terhadap eksternal. Kita masuk di soal nomor 13. Pertanyaan yang A itu, soalnya itu, perusahaan Ekrom memproses data transaksi miliaran baris dengan cepat untuk laporan produk terlaris, transaksi per wilayah, dan pola pembelian. Ditemukan masalah grup B lambat, join dengan data pelanggan memperlambat eksekusi, tas tidak selesai bersamaan, dan performa makin tidak stabil seiring data bertambah. Pertanyaan yang A, identifikasi bagian proses yang kemungkinan menjadi sumber utama bottleneck dan jelaskan alasan teknisnya berdasarkan karakteristik pemrosesan data terdistribusi pada Spark. Bottleneck utama ada pada grup B dan join karena keduanya win transformation yang memicu SAF pemindahan data besar antara partisi atau node yang mahal secara I atau O dan jaringan. Oke, kita masuk di pertanyaan yang B nomor 13. Analisis hubungan antara partisi, SAF, dan join terhadap masalah performa yang terjadi. Partisi menentukan distribusi data. SAF terjadi saat grup B atau join mengumpulkan data ber-K sama. Jika partisi atau K tidak seimbang, SAF makin berat dan performa makin menurun. Kita masuk di pertanyaan yang C. Evaluasi kemungkinan penyebab beberapa tas berjalan jauh lebih lambat dibandingkan tas lainnya. Tas lebih lambat disebabkan data scarce atau jumlah K atau wilayah, produk atau pelanggan tertentu memiliki data jauh lebih banyak sehingga partisinya jauh lebih besar dan lebih lambat prosesnya. Pertanyaan yang D, berikan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisien pemrosesan dan jelaskan alasan pemilihan solusi tersebut. Solusi disesuaikan dengan jumlah partisi. Gunakan teknik salting untuk scout, terapkan bot crash join untuk data kecil, filter data seawal mungkin, dan chat dataset yang dipakai berulang. Oke, kita masuk di soal nomor 14, pertanyaan yang A. Rancangan struktur umum lingkungan cloud untuk
yang sesuai untuk memisahkan dan mengelola berbagai sistem serta unit kerja universitas. Struktur hierarki, organisasi, pengelompokan per unit kerja, dan project atau ration group per sistem. Dipisah pula oleh per device atau standard dan produk atau production. Pertanyaan yang B, analisis bagaimana pemilihan IAS, PAS, dan SAS dapat diterapkan secara berbeda untuk kebutuhan sistem akademik, penyimpanan dokumen, pengembangan aplikasi, dan analitik. PAS cocok untuk sistem akademik atau fokus pada aplikasi. IAS untuk penyimpanan dokumen siap pakai. PAS layanan analitik dikelola untuk dashboard, dan IAS layanan komputasi terkelola untuk pengolahan data besar. Kita masuk di pertanyaan yang C. Bandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure berdasarkan kebutuhan komputasi, penyimpanan, pengelompokan, snapshot, dan kemampuan tim IT universitas. Google Cloud unggul di struktur simpel dan analitik data. Azure unggul jika sudah dipakai ekosistem Microsoft. AWS paling lengkap layanannya, namun lebih kompleks dan cocok dipilih sesuai dengan kesiapan tim IT yang terbatas. Kita masuk di pertanyaan 17. Evaluasi resiko yang mungkin terjadi terkait pengolahan akses, keamanan data, ketergantungan terhadap penyediaan cloud, dan peningkatan biaya. Berikan strategi untuk mengurangi resiko tersebut. Risiko akses keamanan atau vendor login, biaya disertai dengan RBAC dan audit berkala. Screening data, struktur dan yang portable dan tidak terlalu terikat vendor, serta cost monitoring dan monitoring penyimpanan. Kita masuk di soal nomor 15, pertanyaan yang A. Rancangan dan jelaskan alur data dari sumber awal sampai menghasilkan output analitik, termasuk bagaimana data disimpan dan diproses dalam lingkungan cloud. Alur data. Data mentah masuk ke project stored atau data lake, diproses dan diintegrasi oleh Spark. Hasilnya disimpan dalam data warehouse atau database analitik, dipakai untuk rekomendasi konten dan dashboard di monitoring. Kita masuk di pertanyaan yang B. Analisis bagaimana Spark mengelola data terdistribusi pada proses tersebut, termasuk partisi, transformation, dan operasi yang berpotensi menimbulkan beban pemrosesan tinggi. Partisi harus menyesuaikan volume data harian. Group by interaksi per konten atau pengguna. Join, gabung data klik dengan metadata. Paling berat karena memicu SAF, apalagi jika ada konten yang jauh lebih populer. Pertanyaan yang C. Evaluasi bagaimana platform cloud mendukung kebutuhan komputasi, penyimpanan, skalabilitas, dan ketersediaan sistem dalam menghadapi pertumbuhan data dan aktivitas pengguna. Cloud mendukung lewat komputasi auto-scaling, mengikuti beban, objek store, skala besar, berbiaya efisien, elastisitas, kapasitas untuk pertumbuhan data, serta replikasi multi-zone untuk menjaga ketersediaan sistem. Oke, kita masuk di pertanyaan yang D. Berikan rekomendasi keputusan teknisi yang harus dipertimbangkan agar sistem efisien, stabil, aman, dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Jelaskan alasan dari setiap keputusan yang Anda ambil. Rekomendasi proses data secara intermental. Data ditangani dengan
Tangani data, scout sejak desain. Chat dataset yang dipakai berulang, terapkan keamanan berlapis atau screening, dan pantau biaya secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya berikan jawaban. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.